بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak ada henti-hentinya, yang mewajibkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur, untuk terus memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita seraya kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan perbuatan kita dengan menerjemahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhu ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Badar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki cabang keimanan yang ketiga yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan insyaallah akan kita sempurnakan pada malam yang berbahagia ini, yaitu adalah at-tasdiqu bil ghaib. Cabang iman yang ketiga adalah at-tasdiqu bil ghaib. Artinya adalah mempercayai hal-hal yang gaib. Dan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa al-ghaib di sini artinya adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Dan secara khusus, wabil khusus, yang dimaksud dengan at-tasdiqu bil ghaib di sini artinya adalah kita mempercayai seluruh rukun iman. Karena rukun-rukun iman yang kita percayai itu semuanya adalah dalam rangka kita beriman kepada hal-hal yang gaib. Rasulullah SAW selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, membangun pondasi keislaman kepada para sahabatnya. Beliau memfokuskan untuk bagaimana kaum muslimin mempunyai pondasi rukun iman yang sangat luar biasa. Di periode Mekah belum sempurna rukun-rukun Islam, akan tetapi di periode Mekah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan rukun-rukun iman. Ketika rukun iman sudah kita bina dalam kehidupan kita, dengan izin Allah Subhanahu wa taala rukun Islam itu akan mudah kita lakukan. Tapi kalau seandainya rukun Islam, rukun iman tidak kita asaskan dalam hati kita, sungguh sulit bagi kita untuk menegakkan rukun Islam. Di antara rukun-rukun iman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di periode Mekah itu, sebagaimana kita pelajari pada hari ini, yaitu al-iman billah, beriman kepada Allah, al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat, al-iman bir rusul, beriman kepada para rasul, al-iman bil kutubil munazzalah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah al-iman bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya di juz 30 atau di juz Amma, karena sebahagian besar surat-surat yang ada di juz Amma itu disebut dengan as-suwar al-makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Saya ingin memberikan sedikit ta'rif, memberikan sedikit pengertian dari apa yang dimaksud dengan as-suwar al-makkiyah, surat-surat makkiyah. Surat-surat makkiyah itu bukan artinya surat-surat yang diturunkan di Mekah. Menurut pendapat yang sahih dan pendapat yang rajih, pendapat yang benar, bahwa yang dimaksud dengan surat Al-Makkiyah itu adalah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, walaupun bukan diturunkan di Mekah. Bisa jadi diturunkan di Taif, bisa jadi diturunkan di tempat yang lain, ya. Tetapi semua surat dan semua ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah itu disebut dengan as-surah Al-Makkiyah. Di antara karakter surat Makkiyah, di antara beberapa ciri-ciri surat Makkiyah ini adalah surat Makkiyah berbicara tentang tauhid, berbicara tentang pondasi, berbicara tentang bagaimana akidah kita, bagaimana kita mengasaskan rukun iman dalam hati-hati kita. Kita perhatikan di juz 30 itu hampir rata-rata tema besarnya itu adalah tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Mari kita lihat satu persatu. Misalnya al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak satu ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala atau satu surat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dalam juz 30? Banyak. Di antara surat yang paling populer yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menjadi konsep tersendiri bagi akidah Islamiyah. Banyak dari orang-orang yang di luar Islam bingung tentang konsep ketuhanan, bingung tentang bagaimana mentuhankan seseorang, mentuhankan makhluk. Tapi dalam Islam kita punya konsep yang jelas. Hanya 4 ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sudah menjawab tentang bagaimana konsep ketauhidan dalam Islam. Yang pertama adalah qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Jelas, Allah itu esa. Allah itu tunggal, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Allah tempat seluruh makhluk itu menggantungkan harapannya. Ada orang kaya, tapi orang kaya itu menggantungkan harapannya kepada orang yang lebih kaya lagi. Orang yang lebih kaya itu menggantungkan harapannya kepada orang yang lebih kaya lagi. Artinya kita sebagai makhluk membutuhkan kepada sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Allahus samad. Allah tempat semua makhluk itu berharap. Matahari berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bintang-bintang gunung berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manusia, bangsa jin, semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Kenapa? Karena Allahul ghani. Allah Maha Kaya, sehingga semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep. Itu satu konsep yang sangat jelas tentang akidah Islamiyah. Dengan ayat ini, Masya Allah, dengan ayat ini, ketika meresapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas, kita bisa melihat bagaimana Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW, ketika beliau disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, apa ucapan yang timbul atau ucapan yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah ketika disabet dengan
seperti ketika ditimpa dengan batu yang besar di tengah terik matahari dengan bertelanjang dada, kemudian dijemur di atas pasir yang mendidih. Bagaimana dan apa yang diucapkan oleh Bilal? Bilal mengucapkan Al-Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Maksudnya apa? Kalau sekarang saya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, nanti ada datang suatu hari Umayyah bin Khalaf tidak bisa menolong dirinya sendiri. Umayyah bin Khalaf akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Esa yang akan memberikan rahmat atau memberikan azab kepada setiap hambanya. Ketika seorang berbuat amal soleh, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada yang berbuat keburukan, kemaksiatan, kesyirikan, maka Allah akan mengazabnya. Jadi ketika membaca surah Al-Ikhlas, para sahabat sudah meresapi makna. Kita ketika membaca surah Al-Ikhlas, apakah kita meresapi setiap huruf demi huruf, ayat demi ayat, apakah kita resapi? Sehingga kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hadir di setiap hati sanubari kita. Kita merasa, ya, kita melihat, mohon maaf, sekarang ini banyak orang yang terlilit hutang. Baru ada kasus terbaru, ada orang yang membunuh suami itu, salah satunya adalah karena terlilit hutang. Ketika kita sudah mengetahui Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, maka kita yakin bahwa semua problem kita, ada hutang kita, ada masalah kita, semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil. Hutang 700 juta kecil, hutang 1 miliar kecil, hutang 2 miliar kecil. Karena Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria umurnya sudah sampai 100. Istri beliau umurnya 95 tahun. Tulangnya sudah lemah. Rambutnya sudah beruban, sudah memutih. Permintaannya apa? Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Apakah mungkin secara logika orang berumur 100 tahun, istrinya sudah mandul dan berumur 95 tahun, sudah lemah tulangnya, sudah putih rambutnya, minta anak? Ini kira-kira masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Tapi Nabi Zakaria tahu dia berdoa kepada siapa? Dia meminta kepada siapa? Nabi Zakaria meminta kepada Al-Ghani, Zat yang Maha Kaya, yang mampu mengabulkan apa saja, termasuk hal-hal yang mustahil. Sehingga itulah maksud dari Allahus Samad. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kepada Nabi Zakaria anak yang luar biasa yang bernama Nabi Yahya, yang merupakan nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Zakaria tahu tentang makna dari Allahus Samad. Allah, ya, Zat di mana kita menggantungkan seluruh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalnya contoh yang lain, al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat. Apa contohnya di dalam Al-Quran, ayat yang berbicara tentang al-iman bil malaikah? Di antara contohnya adalah tentang Jibril. Apa ayat yang berbicara tentang Jibril? Dalam surat At-Takwir. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Jibril? Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ini merupakan perkataan dari Rasul yang mulia. Rasul di sini artinya bukan Rasulullah atau rasul-rasul yang lain.
para ahli tafsir mengatakan Rasulun Karim di sini artinya adalah malaikat Jibril. Rasul itu artinya utusan, Karim itu adalah mulia. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempercayai malaikat Jibril untuk menjadi perantara yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu rasulun karim. Bagaimana sifatnya Jibril alaihissalam? Dzi quwwah, punya kekuatan. Inda dzil arsy makin, mempunyai kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan kepada malaikat Jibril. Makin, apa arti makin? Mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu ditaati di langit. Ya, pemimpinnya para malaikat adalah malaikat Jibril, ditaati. Kemudian amanah, amin. Nah, malaikat Jibril adalah sosok malaikat yang amanah, yang Allah berikan amanah untuk menyampaikan wahyu kepada segenap para nabi dan rasul. Ini yang disampaikan, ini yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Tentang malaikat, ada malaikat yang diciptakan, malaikat yang kuat, yaitu malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali melihat malaikat Jibril. Yang pertama adalah ketika peristiwa menerima wahyu yang pertama, itu melihat malaikat Jibril. Yang kedua adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Isra wal Mi'raj, 2 kali melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Satu sayap menutupi langit dunia. Satu sayap menutupi langit dunia. Sejauh kita memandang, ditutupi oleh satu sayap dari malaikat Jibril alaihissalam. Ini menimbulkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan kita untuk kita khawatir, ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang sangat besar dan makhluk yang sangat kuat seperti malaikat Jibril. Kemudian ketika kita melihat al-iman bir-rusul, beriman kepada para rasul. Ada enggak satu surat yang berbicara tentang rasul dalam juz amma atau juz 30? Banyak. Di antaranya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsu Musa." Pernahkah kalian mendengarkan kisah Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu adalah nabi panutan dari kalangan Bani Israel. Atau bahasa yang lainnya, Nabi Musa adalah nabi yang paling utama di kalangan Bani Israel. Hal ataka haditsu Musa? Dan Nabi Musa mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimullah, rasul yang mampu untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal periode Mekah. 13 tahun menanamkan tentang rukun-rukun iman. Tentang Rasul, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Nuh, dan kisah-kisah yang lainnya. Kemudian al-iman bil kutubil munazzalah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang kitab-kitab tersebut? Ada. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Ya. Allah berbicara bahwa ada kitab-kitab dan ada suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat
Al-Qadar, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini berbicara tentang al-iman bil kutubil munazzalah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Selanjutnya adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Apa contoh ayat yang membicarakan tentang itu di juz 30? Banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj. Allah berfirman, "Was-sama'i dzatil buruj." Demi langit dan gugusan-gugusan bintangnya. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Yaitu hari apa? Al-yaumul akhir. Allah menjanjikan ada al-yaumul akhir. Silahkan manusia berbuat apa saja di atas permukaan bumi ini, tapi ingat bahwa nanti di akhirnya ada yang namanya al-yaumul akhir. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan pekerjaan kita. Al-iman bil yaumil akhir ini adalah perkara yang susah. Tidak mudah bagi orang untuk beriman kepada hari akhir. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengimani hari akhir. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman pada hari akhir. Lihatlah orang-orang kafir Quraisy. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, amma yatasaalun. Tentang apa yang mereka pertanyakan? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Apa berita yang besar? Al-yaumul akhir, hari akhir. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka ketika di dunia ini memperselisihkan dan mempertanyakan tentang keabsahan dan apakah akan terjadi hari akhir. Susah. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pada hari ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian orang itu yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya mengkaburkan yang jelas, menjelaskan yang kabur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir zaman ini ada fitnah, ada ujian, ada syubhat, fitanun kakita'il lailil mudlim. Fitnah-fitnah, ujian-ujian Allah berikan kepada kita itu seperti kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Kita melihat sekarang ini seolah-olah dia jelas dalam Al-Quran, kemudian dikaburkan. Dia kabur, tapi mencoba diilmiah-ilmiahkan. Kita melihat misalnya beberapa hari ini Indonesia dihebohkan dengan disertasi yang wallahu a'lam, karena saya tidak baca itu, saya hanya mendengar-mendengar. Mudah-mudahan salah yang saya dengar, dan mudah-mudahan disertasi itu disertasi yang tidak seperti itu. Ada satu konsep dalam Islam misalnya, konsep milkul yamin, perbudakan. Perbudakan itu sudah dihapuskan dalam Islam. Perbudakan itu sudah selesai. Ya. Ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angka perbudakan itu sudah turun angkanya. Bahkan ya, di zaman para tabi'in dan tabi'in itu angkanya menurun drastis karena banyaknya orang memerdekakan budak. Tapi sekarang ini ada yang mengambil konsep itu untuk melegalkan perzinahan. Mencoba untuk menjelaskan dan mengilmiahkan yang sudah jelas. Zina itu haram, tidak bisa dihalalkan. Begitu juga masalah hari akhir. Hari akhir itu sudah jelas, tidak bisa dikabur-kaburkan. Sudah jelas, sejelas matahari yang terbit setiap harinya, tentang akan terjadinya hari akhir. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggandengkan dua hal ini.
Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa Rasulullah SAW menggandengkan dua hal ini? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa Rasul menggandengkan dua hal ini? Karena ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kita tidak akan berbuat kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Ketika kita mampu dan kita bisa menanamkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita, maka kita insya Allah sudah aman. Karena al-iman billahi wal yaumil akhir ini sebagai satu fasilitas yang dapat menjaga keimanan kita. Kita demi Allah kita tidak akan pernah bisa menurunkan angka pencurian. Demi Allah kita tidak akan pernah bisa menurunkan angka perzinahan. Kita tidak akan bisa menurunkan angka minum khamar. Kita tidak bisa menurunkan pencurian, pemerkosaan dan sebagainya. Satu-satunya jalan dan cara kita untuk kita bisa mengurangi angka kriminal, angka kemaksiatan itu adalah al-iman billahi wal yaumil akhir. Beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Penjara sudah diciptakan. Hukuman ini dan itu sudah diciptakan. Tapi kita melihat angka kriminal, angka kemaksiatan terus bertambah dan bertambah. Karena apa? Karena kita sebagai manusia belum disadarkan tentang pentingnya iman kepada Allah dan hari akhir. Kita melihat Rasulullah SAW, beliau berlelah-lelah, beliau berletih-letih. Selama 13 tahun itu adalah untuk menanamkan kepada para sahabat itu tentang makna beriman pada Allah dan hari akhir. Ketika para sahabat pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat itu bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Mereka pernah melakukan dosa. Tapi kita lihat selama 10 tahun di Madinah, angka kriminal, angka maksiat bisa dikatakan 0,0%, 0,00 sekian persen. Artinya sedikit sekali, hanya 1-2 oknum dari sahabat yang mengerjakan kemaksiatan tersebut. Apa jawabannya? Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk memecahkan atau untuk meninggalkan khamar. Untuk meninggalkan khamar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat Al-Maidah ayat 60, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bahwasanya khamar, minuman keras, al-maisir, perjudian, wal ansab, dan perundian, wal azlam. Wal azlam artinya memberikan sesajen kepada berhala-berhala. Rijsun, itu adalah perkara yang najis, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibuh, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang menang. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di Madinah ketika itu? Satu ayat turun saja. Turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Apa yang terjadi? Orang Islam yang ada di Madinah, para sahabat, mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan kendi-kendinya dan memecahkan kendi-kendi khamarnya itu di jalan-jalan di kota Madinah. Kira-kira sekarang ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, enggak boleh, misalnya enggak boleh minum khamar,
Satu kanun saja yang diterbitkan misalnya, satu kanun saja. Kalau kanun poligami baru ribut. Ya. Kanun poligami baru ribut. Ini kanun misalnya tentang larang minum khamar. Kemudian dipublikasikan, disosialisasikan, diberitakan, di-sharing dan sebagainya. Itu kira-kira kita semuanya setuju atau tidak? Saya yakin bahwa ada di antara kaum muslimin yang tidak setuju. Khususnya adalah orang-orang yang selama ini minum khamar. Kenapa mereka tidak setuju? Jawabannya adalah karena lemahnya keimanan kepada Allah dan lemahnya keimanan kepada hari akhir. Coba kita ya di sekolah-sekolah kita, khususnya di Banda Aceh ini, kita ajarkan, kita tanamkan tentang keimanan kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ketika misalnya seseorang itu berbuat sesuatu, kita ingatkan bahwa setiap perbuatanmu itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk mencatat seluruh amalan-amalanmu, amalan baik, amalan buruk, dan raport dari amalmu akan kamu terima nanti. Sebagaimana kita di dunia ini menerima raport setiap satu semester, nanti raport kita akan dirapel oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak 1 tahun, tidak per tahun, tidak per 2 tahun, tapi akan dirapel oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melihat raport kita. Ya, nanti ada raport yang merah. Ya. Jangan sedih, jangan nangis nanti ketika raportnya merah atau raportnya nilainya tinggi, alhamdulillah. Tapi kalau raportnya itu banyak merah seperti hutan kebakaran, kita jangan menangis nanti. Apalagi kalau misalnya kita menerima raport kita itu dengan tangan kiri atau dari belakang. Kita ingatkan kepada kaum muslimin bahwa setiap amalan kita, setiap hurufnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bergerak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan kita, seluruh aktivitas kita. Ya, sekarang ini kalau misalnya dalam dunia teknologi ada yang namanya Google Activity. Pernah dengar Google Activity? Tanpa kita sadari, kalau kita pengguna handphone atau pengguna gadget, itu ada yang namanya Google Activity. Google Activity artinya mencatat seluruh aktivitas internet kita. Seluruh aktivitas internet kita akan dicatat. Mau kita hapus histori kita dan sebagainya, itu akan dicatat di Google Activity. Bayangkan ya, kalau seandainya istri kita atau anak kita atau cucu kita melihat histori apa situs-situs yang pernah kita buka di internet, begitu sedihnya dan begitu malunya kita ketika misalnya seseorang membuka situs porno misalnya. Akan ketahuan dengan cucunya, akan ketahuan dengan istrinya, karena ada Google Activity ini. Dan Google itu tentunya dia itu terbatas, enggak semua hal-hal yang detail bisa dicatat. Tapi kitab Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu akan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dia akan datang, dia akan mencatat, dia akan memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana rapor dari hamba ini, hamba A, hamba B, hamba C dan sebagainya. Nah, ketika kita sadar tentang beriman pada Allah dan hari akhir, maka kita kalau mengerjakan sesuatu itu kita hati-hati. Ya, kita hati-hati. Apakah ini lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, kita sudah bisa. Kalau misalnya kita sudah tahu kegunaan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, pasti kita tidak akan melanggarnya. Kalau ada orang yang melanggarnya, maka siap-siap saja. Kalau misalnya di lampu merah, sudah tahu lampu merah, tapi kita tetap jalan, apa yang terjadi? Kecelakaan. Begitu juga ketika kita tahu ini maksiat, terus kita mengerjakannya, maka jangan salahkan kalau kita kecelakaan. Kecelakaan iman, kecelakaan akidah, kecelakaan akhlak dan sebagainya. Kalau lampu hijau, ya, tapi kita tidak jalan di lampu hijau. Orang sudah berjalan, kita tidak berjalan di lampu hijau, maka resikonya kita akan ditabrak oleh orang-orang yang ada di belakang kita. Jadi, fungsi kita mengetahui tentang al-yaumul akhir adalah kita makin berharap pada Allah Subhanahu wa taala
untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan kita takut untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah al-iman bil qada'i wal qadar. Beriman kepada hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Dalam juz 30 tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnatullah di dalam kehidupan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang penyair dari Andalusia yang bernama Abul Baqa Ar-Rundi. Beliau pernah mengatakan, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Segala sesuatu ketika dia itu sudah mencapai puncak kejayaannya, dia itu akan berkurang. Ketika sudah sempurna, seorang itu akan berkurang. Apa contohnya? Contohnya adalah perjalanan hidup manusia. Kita manusia, ya, dari kecil, kemudian kita beranjak dewasa. Kemudian dari dewasa, ya, kita menjadi seorang pemuda yang kuat dan sebagainya. Ketika mencapai usia puncak, yaitu usia 40 tahun, ya, itu kata salah seorang ulama, kalau kita sampai umur 40 tahun itu enggak berubah-berubah, tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita nangisi keadaan kita. Kenapa di atas 40 tahun itu masih berambisi kepada dunia dan lupa kepada akhirat? Karena 40 tahun itu adalah lonceng. Umur 40 tahun itu adalah sinyal, ya, bahwa hidup Anda itu sebentar lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah mencapai puncak, ya, di usia 40 tahun, biasanya nanti terjadi penurunan secara kesehatan fisik, berkurang. Jadi likulli syai'in idza matamma nuqsanu. Ya. Setiap segala sesuatu ketika dia sudah mencapai kesempurnaan, dia itu akan berkurang. Itu sunnatullah. Makanya, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang sunnatullah, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Fath atau An-Nasr, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat bahwa manusia itu akan berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Jadi ketika dapat kemenangan, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih. Maka hendaklah kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kemenangan yang nyata, maka Allah memerintahkan kita untuk bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini, beliau menangis. Kita berkali-kali kita baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tapi kita enggak nangis. Ini kan ada sesuatu di hati kita. Kita melihat fenomena umat Islam seperti ini sekarang ini. Kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Apakah kita tidak rindu kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab ketika beliau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendengar ayat ini, beliau nangis. Ketika para sahabat bertanya, "Wahai Umar, kenapa kamu menangis? Ini kan ayat kemenangan. Ini ayat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ditolong oleh Allah, kita dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah umat Islam bertambah berkali-kali lipat. Kenapa engkau menangis?" Kata Umar, "Saya teringat salah satu dari sunnatullah
takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa takdir Allah Subhanahu wa taala? Segala sesuatu itu kalau sudah sempurna dia akan berkurang. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita sudah dapat kemenangan, kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi agama Islam ini akan berkurang. Kenapa berkurang? Berkurang dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang difahami oleh Umar bin Khattab dan diterima oleh Umar bin Khattab, bahwa setiap yang sempurna itu akan berkurang. Umat Islam sudah sempurna ketika itu, tapi akan berkurang dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasul dan kitab, beriman pada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.